Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube saya U13 Channel. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari yang indah ini U13 Channel akan memberikan perenungan sedikit yang terambil di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema pada pagi hari yang indah ini adalah hidup yang diubahkan oleh Allah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu dan Saudara, kata merdeka ini adalah bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan. Artinya bahwa sudah tidak terikat lagi. Bebas di sini bukan berarti dapat bertindak sesuka hati, ya. Tetapi ada otoritas yang harus kita taati, ada otoritas yang harus kita patuhi, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, ya, maka kita adalah orang-orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, di mana Kristus menebus dosa-dosa kita. Ia mati di kayu salib, ia menderita hanya untuk menebus dosa kita. Dia telah mengalahkan maut, dia telah mengalahkan dosa hanya untuk saya dan Bapak Ibu yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara, Rasul Petrus menasihatkan kita pada pagi hari yang indah ini, di mana ada 3 hal yang Rasul Petrus nasihatkan kepada kita sebagai orang-orang percaya, supaya di masa sekarang ini kita tetap dapat melakukan ataupun menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa nasihat Rasul Petrus melalui perenungan firman Tuhan pagi hari yang indah ini? Nasihat Rasul Petrus yang pertama adalah Rasul Petrus memiliki harapan ataupun pesan supaya jemaat atau orang percaya ini meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan dosa dan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa, Bapak Ibu dan Saudara? Karena kita tahu dan kita memahami bahwa Yesus Kristus telah bangkit mengalahkan dosa bagi kita manusia, supaya kita memiliki hidup yang penuh pengharapan kepada Bapa. Ketika kita percaya Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka satu hal yang harus kita pahami dan mengerti bahwa kita memiliki pengharapan yang baru di dalam Kristus. Hidup kita diubahkan karena darah yang telah tercurah di kayu salib. Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana ketika kita melihat atau introspeksi diri kita? Apakah kita masih sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, nasihat Rasul Petrus adalah
supaya jemaat atau orang percaya memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberitakan karya ataupun perbuatan-perbuatan Kristus yang telah dikerjakan dalam kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu, ketika kita sudah diubahkan oleh Tuhan, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, maka kita punya tanggung jawab untuk memberitakan berita kebenaran, kabar baik, ataupun memberitakan Injil, menceritakan semua apa yang Kristus kerjakan dan kita alami dalam kehidupan kita kepada orang lain. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melakukan tanggung jawab itu dalam kehidupan kita? Saya kira Bapak Ibu yang mengetahui jawabannya adalah diri kita sendiri. Hal yang ketiga yang Rasul Petrus nasihatkan kepada kita adalah, meskipun kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan Tuhan dari dosa, Bapak Ibu, bukan berarti kita bisa hidup semau kita, atau dalam bahasa Jawa semau sakpenake dewi gitu ya, sakpenake dewi ya. Atau kita bisa dikatakan lagi, aku sudah ditebus oleh Yesus ya, wis terserah akulah gawe dosa meneh ya, tak apa kan Kristus Yesus wis nebus dosaku kan gitu. Ada orang yang berpikiran seperti itu, ada pula yang tidak, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, satu hal yang harus kita pahami, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, ketika kita sudah diangkat oleh Kristus dari gelap ke terang, maka kita tidak bisa kembali lagi kepada gelap yang pernah menyelimuti kehidupan kita. Karena apa? Karena hidup kita telah diperbaharui, kehidupan kita telah diubahkan. Ini karena apa? Karunia, kasih karunia Allah, anugerah Allah dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama-sama belajar, karena hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan, maka hidup kita harus memiliki dampak yang besar bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga apa? Tujuan utamanya adalah kemuliaan nama Tuhan. Ya, kiranya sedikit perenungan firman Tuhan pagi hari yang indah ini boleh menjadi rema kekuatan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu yang melihat dan mendengarkan video saya pagi hari yang ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas dalam perlindungan dan pemeliharaan